Pemirsa, aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 berjalan ricuh hingga memakan korban jiwa. Salah satunya adalah pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang berusia 21 tahun. Afan tewas secara tragis akibat sebuah rantis brimob melindas di Pejompongan, Jakarta Pusat. Nah, sejauh ini 7 anggota brimob itu telah ditangkap dan diperiksa. Ketujuhnya juga telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Namun proses etik ini masih berjalan di Divisi Propampori. Dan berikut kita simak pernyataan dari Karo Pengawas dan Pembinaan Profesi di Propampori, Brigjen Agus Wijayanto. Ia menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara. Nah, gelar perkara ini hasil pemeriksaan itu ditemukan nantinya apakah ada unsur pidana. Dan poin ini yang perlu digarisbawahi pemirsa, sekali lagi bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan ada unsur pidana sehingga masuk ke kategori pelanggaran berat. Nah, gelar perkara itu akan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya pengawas eksternal seperti Kompolnas dan juga Komnas HAM. Serta dari pihak internal diantaranya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Ditkum, Dipropam, Brimopolri serta Ditpropampori. Nah, ditambahkan bahwa pengusutan kasus tersebut ini akan dilakukan secara transparan, objektif dan juga sesuai dengan fakta-fakta. Nah, rencananya hasil gelar perkara ini akan disampaikan pada hari ini atau siang ini tepatnya pemirsa. Nah, lalu siapa saja 7 anggota Brimob yang terlibat? Jadi pemirsa, bahwa 7 terperiksa, 2 masuk pelanggaran kategori berat dan sisanya masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Nah, berikut adalah nama 7 terperiksa pemirsa dari kategori pelanggaran berat, yaitu Bribka Rohmat, merupakan Basat Brimob Polda Metro Jaya selaku pengemudi rantis, kemudian Kompol Kosmas Kagae dan Yon Resimen 4 Korbrimob Polri yang duduk di depan di sebelah kiri pengemudi. Kemudian siapa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran sedang? Kita lihat berikutnya pemirsa. Ini dia, yaitu ada Aibda M. Rohyani, kemudian ada Bribtu Danang, Bribda Mardin, kemudian ada Baraka Jana Edi dan juga Baraka Yohanes David. Nah, lalu dari nama-nama ini, apa ancaman hukuman terhadap mereka? Kita lihat pemirsa. Untuk kategori pelanggaran sedang itu dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Dan bentuk sanksinya ini berupa patsus atau mutasi ataupun juga demosi atau penundaan pangkat dan atau penundaan pendidikan. Dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang Kode Etik Profesi Polri. Nah, sementara untuk kategori pelanggaran berat ini sanksinya berupa hukuman pidana dan juga terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Nah, pemirsa, sebelumnya 7 personel Brimob ini juga telah dinyatakan melanggar kode etik kepolisian. 7 anggota Brimob itu sudah ditempatkan khusus atau patsus selama 20 hari dan statusnya saat ini setara dengan status tersangka. Mereka dipatsus terhitung mulai 29 Agustus hingga tanggal 17 September 2025. Kita tunggu saja hasil sidang etik penetapan hukuman bagi 7 terperiksa yang jelas semua pihak menuntut pertanggungjawaban dan keadilan bagi korban almarhum Afan dan keluarga. Diharapkan semua berjalan dengan transparan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.